Satu, action. Halo. Halo. Kita ada di mana ini? Kita lagi ada di rumah makan Amboina. Iya, masih di channelnya Last Project _Lilo. Iya, aku Alex. Aku dan Mala. Mala. 2 orang dong. Mala, Alex. Kami lagi sudah makan ya, papeda. Di penghujung makan papeda. Masih di kompleks Taman Kuliner juga gitu. Kemarin kan dari Skandiva itu tetanggaan, terus habis itu ke sini. Ntar kemana lagi lah ya. Itu. Dari si makanannya isinya ya banyak ya, ada tempat makan tuh berbagai makanan Nusantara. Dan ini itu ikan kuah kuningnya enak. ya, ini papeda. Ini papeda, ini ikannya ikan tuna, nanti tergantung dapat tangkapannya apa, nah ikannya apa gitu. Tapi ini bukan vlog, ini bukan isi konten makanan, bukan ya, kita bahas. Tapi kalau kalian mau join ke sini boleh. Boleh, silakan. Nanti aku tulis di deskripsi apa ya. Oke. Ya, kontaknya ke sini. Ya. Betul. Ya udah. Ya, udah ini selesai? Oke, ya selesai. Kita mau bahas apa? Main selesai aja. Mau bahas apa? Pertinya ini. Ada Sri Milit. Kita bahas apa? Jadi kan aku salah satu siswa Lilo nih dulu. Iya. Dan sekarang sepertinya aku menjadi siswa Lilo abadi. Jangan. Ini apa namanya? Jadi merasakan metode belajar di Lilo. Nah, kalau di Lilo itu nggak langsung training kan, Kak? Jadi maksudnya kayak gini. Nggak langsung training? Maksudnya nggak langsung training. Ya, kita di Lilo training tau. Tapi nggak langsung kalau show. Misalkan, kok show? Iya, kita bukan show. Ini pertanyaanmu apa? Training. Training itu apa atau gimana sih? Enggak. Gimana? Kalau semisalkan aku kadang nggak ngerti cara berpikirnya dia terus tahu-tahu. Aku kan out of the box. Kayak kemarin tuh ngomong acting besar. Apa maksudnya acting besar? Kan dijelasin. Oh iya. Kayak Ini semacam, coba. Kayak semacam bentar Ya, tungguin. coba jelaskan. Kalau nggak cocok pakai garpu. Cocok balik. Jadi maksudnya ketika acting nangis langsung dicontohin nangis gitu. Oh iya, di Lilo nggak ada gitu. percontohan itu. Makanya. Jadi kita mau bahas itu lagi? Enggak. Kita mau bahas apa? Trainingnya. Training itu apa menurutmu? Latihan. Nah, kalau aku isunya lebih seksi yang ini. Perbedaan training, rehearsal sama show. Atau lebih seksi gini. Kenapa anak-anak yang pengen belajar di dunia kesenian, misalnya sebut aja misalnya gambar di keaktoran ya, terus kan keaktoran di musik, itu berpikir bahwa mereka masuk ke sekolah kesenian itu mereka akan langsung bukan hanya akan bisa nangis, tapi akan langsung diajari nangis. Diajari nangis, diajari marah, diajari gambar kalau di tempat les gambar, diajari main gitar kalau di les gitar, les piano, nyanyi dan seterusnya. Nah, kecenderungan mereka akan kecewa karena yang ditemui ternyata bukan itu, bukan langsung nyanyi, bukan langsung gambar, tapi trainingnya. Training adalah metode-metode di mana itu untuk mengolah apa yang tersembunyi potensi di diri kita, gitu, mengolah tubuh kita, imajinasi kita, emosi kita dan seterusnya. Teknik-teknik kecil-kecil. Misalnya kayak gini. Ada orang gitu, ada anak belajar di kelas menggambar. Terus sampai di sana dia nggak pernah diajari gambar. Berpikirnya kan kalau udah belajar di kelas gambar itu nanti pulang-pulang bisa gambar wajah pacarnya kan gitu kan. Sampai sana cuma diajari ini namanya pensil, berbagai macam pensil macam-macam. Terus ini kertas, berbagai macam nama kertas. Terus habis itu diajari lagi ini cara menggaris begini. Terus aku gambar wajah cewekku kapan gitu kan. Ya gitu. Nah, nggak ada ya, kalau di kamusku nggak ada seperti itu, tapi di tempat lain bisa jadi ada. Bisa jadi ketika kamu masuk ke sekolah kesenian tertentu, misalnya menyanyi, kamu akan dikasih lagu, terus kamu lafalkan itu, nanti bagaimana nadanya dan seterusnya, langsung itu bisa. Tapi aku tidak menyukai itu karena itu jalannya salah menurutku loh ya. Kalau misalnya nggak sepakat juga nggak masalah. Menurutku salah karena jadinya si anak tersebut hanya akan bisa nyanyi lagu itu saja. Kalau belajar di sana selama 5 bulan yang diajari lagunya 5 lagu, 5 judul, ya dia hanya akan bisa 5 judul. Kalau di sana cuma diajari acting dengan dialog-dialog tertentu, dengan naskah-naskah tertentu, dia hanya bisa mensiasati naskah itu saja, tidak naskah yang lain. Kalau misalnya di sana cuma diajari gambar kendi, ya dia akan cuma bisa gambar kendi, itu nggak pernah gambar penjual gudeg misalnya, kan gitu ya.
Ini comot-comotnya cepet ya. Kan gitu. Nah, jadi artinya di sekolah kesenian itu yang diajarkan adalah trainingnya. Metode trainingnya, yang mana metode training itu akan dibawa olehnya dan akan terus dia pelajari terus-menerus sampai seumur hidup ya. Karena ada perbedaan antara training, rehearsal sama show. Nah, aku nggak mau nih bahasan kita jadi terlalu panjang. Apa itu training, apa itu rehearsal, apa itu show gitu. Jadi makanya kita potong aja deh. Ya training aja. Nah, training sendiri misalnya di keaktoran. Itu kamu akan belajar bela diri, belajar nari tradisional dan modern, nyanyi, vokal. Bahkan kayak misalnya ya, lari-lari, lompat indah, lompat tali misalnya, naik turun tangga misalnya, jinjit, yang itu aku kenapa harus belajar itu? Aku kan di sini pengen bisa langsung nangis tuh kayak gimana gitu. Nah tapi kalau kenapa Anda senyum-senyum sendiri? Tapi kalau misalnya itu nggak dipelajari, itu nggak dilakukan, maka sudah pasti showmu itu akan berantakan. Show itu adalah pentas ya, atau syuting lah, atau apapun itu. Yang penting itu hari H kamu memunculkan apa yang kamu punya itu dengan naskahnya dan seterusnya. Nah terus misalnya di kelas, aku sering bahas tentang Agnes Monica ya. Agnes Monica adalah seorang penyanyi dan aku suka banget. Halo Agnes. Baik. Ya novelku yang kedua itu untuk Agnes Monica gitu. Nggak, maksud Agnes Monica misalnya. Dia adalah penyanyi dan dia juga ngedance di sana sambil nyanyi sambil joget-joget ya gitu. Yang dilakukan di trainingnya, dia tuh nggak langsung waktu zaman dia belajar jadi penyanyi untuk pertama kali mungkin di kelas nyanyinya dia tuh nggak langsung belajar nyanyi. Dia tuh diajarin nge-gym, diajarin renang, disuruh tiup botol, kayak gitu, diajar apa nada-nada tertentu, tarik tambang apa gitu. Yang itu kayaknya nggak ada hubungannya gitu. Maksudnya mungkin kalau Agnes Monica-nya berbeda, kan berpikir Agnes Monica yang lain akan berpikir, aku tuh kesini bayar biar jadi penyanyi, kenapa di sini diajarin tarik tambang, disuruh renang? Emangnya aku pas manggung besok sambil renang? Kan nggak, dia bisa protes seperti itu. Tapi yang cara berpikirnya sangat strawberry itu yang salah gitu. Maksudnya, iya strawberry. Karena kalau nggak memiliki itu maka staminamu pasti hancur. Di olahraga apa deh gitu. Si pemain sepak bola itu nggak langsung tanding 1 lawan 1. 1 lawan 1. Nggak langsung. Nggak langsung 11 lawan 11 gitu. Atau misalnya ini ya petarung nggak 1 lawan 1 latihan, dia pasti latihan ada larinya, ada renangnya. Karena kalau nggak punya kayak gitu, jangankan 5 menit dia di oktagon ya. Wah, aku lagi ngomong MMA nih. Di ring lah ya kita ngomong tinju. Kalau oktagon kan beberapa orang saja, baru-baru aja ngebumnya. Nah, di ring jangankan masuk, dia udah geder itu, nervous, udah keringetan dan dia nggak jadi naik seneng, udah pingsan duluan gitu. Ngelihat penonton banyak banget ya, mentalnya langsung kena. Mental kena, stamina akan kena. Nah maka dari fisik itu bisa melatih mental dan banyak metodenya kayak gitu. Nah itu training dan ya tentu saja ketika kamu belajar di sekolahku, aku sedang tidak mempromosikan sekolah aktingku. Tapi kalau pasti mau ngomong itu kan, aku tahu kamu mau itu. Ya kalau mau daftar boleh. Bukan itu. Tapi yang aku pakai itu pas di sekolahku ya, di pengajaranku, nggak langsung diajari nyanyi dan nyanyi, nangis dan seterusnya, karena itu lebih mudah kalau tubuhnya sudah siap gitu, mentalnya sudah siap, secara psikologis juga udah siap, itu akan mudah. Dia yang diajarin di sana kayak misalnya ngeliat ke satu titik fokus, ya kan, lihat aja ke sana gitu, terus nanti nggak ngomong apa-apa, Kak, ini aku cuman gini aja, kayak semacam dia, aku tuh bayar sekolah acting di sini bukan untuk ngeliat ke satu titik yang dikasih sama Alex pakai spidol di papan tulis gitu. Nggak cuman ini, aku tuh pengen bisa nangis. Tapi kenapa aku disuruh ngelihat ke situ terus gitu? Kan gitu. Pasti ada pertanyaan itu. Tapi kalau itu nggak dilakukan, paling gampang misalnya kamu jadi anchor. Apa itu bahasa? Apa itu? Itu presenter. Oh, presenter. Dia tuh punya bahasa-bahasa yang aku tuh terlalu strawberry untuk urusan-urusan itu ya. Pembaca berita lah misalnya ya. Berita. Kan matanya nggak kemana-kemana. Matamu akan tetap ke kamera, di mana kamu baca running text itu, entah itu dari bawah ke atas ke bawah, samping kanan kiri, muncul, hilang dan seterusnya. Kan tetap ke sana. Matamu nggak gini. Jadi pendengar, pemirsa semuanya ya, ini sebentar ini ada aduh nggak gitu kan. Tetap ke sana. Nah, itu salah satu metode training yang aplikatif. Tapi ada metode training yang nggak aplikatif. Kalau misalnya aku minta semuanya lari dulu, panasin tubuhnya. Ya kita gulingan depan, gulingan belakang, misalnya lompat ini. Jadi kita ada permainan dan itu kayak, ini apa sih hubungannya?
tubuh, ya kan? Tebak kata gitu. Terus aku kapan nangisnya gitu? Itu belajar yang lain, itu sih maksudku. Berarti intinya kalau misalkan training itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang nantinya akan mendukung Kegiatan-kegiatan iya kan? ibu-ibu PKK. Kegiatan PKKMB. Ya, kalau dengar kegiatan ingatnya adalah ayo rapat desa. Enggak dong. apa gimana? Ya. Kegiatan-kegiatan yang akan mendukung hal lain atau enggak hal-hal yang ada di show, iya kan? di dirimu. Iya. Dalam diri kita. Karena kita akan show. Untuk Jangan show. Gitu, maksudnya. Soalnya tergantung ya, kamu show ada di atas panggung depan kamera atau kamu di depan klien. Kayak sekarang. Ini kan ya depan kamera, tapi kan untuk klien yang lain ya ngobrol. Iya. Itu misalnya kamu presentasi di depan kelas, ya kan? Kamu presentasi untuk papermu dan seterusnya kan. Itu juga bukan panggung yang tepuk tangan, bukan panggung entertain itu. Macam-macam. Tapi untuk mendukung dirimu sehingga kamu berada di sana jauh lebih kuat daripada kamu yang cuma masuk ke sekolah kesenian tertentu dengan harapan aku bisa program itu pulang-pulang aku bisa gambar wajah. Lebih mempersiapkan gitu. Wajah Sun Gokong misalnya. Kan enggak. Lebih mempersiapkan. Iya. Oke. Bisa nyanyi alibata sacim enggak gitu. Oke. Itu. Panjangan enggak ini? 12 menit. Oh iya, udahan yuk. Yuk. Kita bahas. Ya udah Jadi sih. ya training aja gini ya. Terus. Ya udah sih. Intinya tonton aja deh, jangan manja, jangan mau disuapin Nanti dulu akhir-akhirnya nih. setelah ini kita bahas rehearsal itu akan apa? ada bahas rehearsal dan akan ada bahas show juga. Show itu apa? Tapi makasih banget udah subscribe. Terima kasih yang udah sebelum-sebelumnya like, tiba-tiba udah brul. komen. Iya, makasih banget yang nonton banyak. Tapi ini aku yakin sih masih ada beberapa yang penonton gelap gitu. Ya nggak apa-apa, haknya dia. Kamu Enggak, mah. aku nggak mau. Kalian pokoknya harus subscribe. Subscribe ya. Iya. Makasih banyak. Gratis. Thank you. Dadah. Bye. Papedanya dia pesin. Ya.